dalam Kakawin Bharatayuddha disebut Hema Bupati. Dengan bangga tersiratkan juga tentang Gatut Kaca Seraya. Hubungan perang yang diadakan oleh Jayabaya dan Hema Bupati merupakan kakak Raja Jayabaya. Pada dasarnya, uraian tafsiran gelar atau sebutan Hema Bupati mengandung unsur Hema, yaitu emas atau kakang. Dari prasasti tersebut dapat diketahui kalau Jayabaya adalah raja yang berhasil mengalahkan Jenggala dan mempersatukan kembali dengan Kadiri. Kemenangan atas Jenggala disimbolkan sebagai kemenangan Pandawa atas Kurawa. Dalam Kakawin Bharatayuddha yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh pada tahun 1157. Talan. Sedangkan prasasti Talan sendiri memuat keterangan bahwa penduduk desa Talan yang termasuk wilayah Panumbangan menghadap raja dan memperlihatkan prasasti di atas daun lontar dengan cap kerajaan Garuda Muka yang telah diterima dari Batara Guru pada tahun 961 Saka, 27 Februari 1040 Masehi. Prasasti tersebut menetapkan desa Talan dan sewilayahnya sebagai sima yang bebas dari kewajiban membayar berbagai macam pajak. Adanya permohonan agar prasasti tidak dipindahkan di atas batu dan ditambahi anugerah Raja Jayabaya sendiri. Penduduk desa Talan telah memperlihatkan kesetiaannya yang amat besar kepada raja. Oleh karena itu, adanya permohonan dikabulkan. Dipindahkannya prasasti ke atas batu dengan cap kerajaan Harasinga, dan Raja Jayabaya menambahkan anugerah berupa macam-macam hak yang istimewa. Tidak dijelaskan secara pasti di dalam prasasti apa jasa-jasa rakyat desa Talan terhadap Batara Guru, yaitu Airlangga, dan terhadap Raja Jayabaya. Yang jelas prasasti Talan menjadi bukti kekuasaan Jayabaya di Kadiri. Selain itu, Jayabaya merupakan raja yang bijaksana dan kuat akan tirakatnya dalam mengemban tugas negara. Satu contoh, ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan negara untuk memecahkan persoalannya yang pelik tersebut, Sang Prabu disertai oleh beberapa menteri terkait melakukan perenungan di Padepokan Mamenangan. Perenungan itu sendiri dilakukan sampai mendapatkan petunjuk atau jawaban dari Dewata Agung mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan demi kebaikan kawula dan negara. Setelah mendapatkan petunjuk atau jawaban, raja berserta rombongan kembali ke istana di Kadiri. Kemudian di istana diadakan Pasewakan Agung, rapat kerajaan yang dipimpin oleh raja. Pengumuman kebijakan yang diambil kerajaan dan mesti harus dijalankan serta ditaati seluruh pejabat kerajaan ataupun para kawula. Apa yang telah diputuskan dan diucapkan oleh raja disebut Sabdo Pandito Ratu atau Sabdo Brahmana Raja, yang harus diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk raja itu sendiri. Menjadi seorang raja atau pemimpin itu harus memenuhi janji. Apa yang diucapkan harus ditepati, tidaklah boleh mencela-mencele atau ingkar janji. Seperti yang dikisahkan di awal video tentang ramalan Jayabaya, akan datang suatu masa penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus,
bumi berguncang-ganjing, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakkepedulian, masa orang-orang licik yang berkuasa dan orang-orang baik akan tertindas. Akan tetapi, setelah masa-masa paling berat itu akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itulah yang akan datang setelah Sang Ratu Adil atau Satria Piningit muncul di Nusantara. Raja Jayabaya turun tahta saat sudah tua. Jayabaya dikisahkan moksa patilasannya yang berada di desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kadiri. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa saksikan video kami selanjutnya yang mengisahkan tentang Raja Sri Sarweswara